Pernah tidak kamu mengalami situasi pagi hari yang kacau balau? Anak sudah siap seragam lengkap, sepatu sudah terpasang, tapi tiba-tiba dia duduk lemas di sofa sambil memegang perutnya dan bilang, "Duh, perutku sakit banget." Padahal semalam dia baik-baik saja, makan lahap, main lari-larian. Tapi begitu mau berangkat sekolah, boom, sakit perut menyerang. Wah, itu skenario klasik, sangat klasik, dan saya yakin banyak orang tua yang mendengarkan ini langsung mengangguk setuju. Reaksi pertamanya pasti bingung, antara panik, apakah ini usus buntu, atau curiga, jangan-jangan ini cuma alasan biar nggak ikut ulangan matematika. Nah, itu dia dilemanya di situ. Kita takut mengabaikan penyakit serius, tapi kita juga takut dimanipulasi oleh si kecil. Tapi sebenarnya, seberapa umum sih kasus nyeri perut berulang pada anak ini? Apakah ini fenomena yang wajar, atau kita harus benar-benar waspada? Kalau bicara data, ini sangat umum. Bahkan, nyeri perut berulang atau recurrent abdominal pain, RAP, adalah salah satu alasan paling sering kenapa anak dibawa ke dokter anak atau ahli gastroenterologi. Tapi yang menarik dan ini yang sering bikin orang tua frustrasi adalah ketika diperiksa, di USG, cek darah, cek urin, hasilnya seringkali nihil. Semuanya normal. Tunggu, semuanya normal? Jadi maksudnya anak itu berbohong? Tidak, sama sekali tidak. Ini poin krusialnya. Sakitnya itu nyata. Anak itu benar-benar merasakan nyeri, kram, atau tidak nyaman. Tapi sumber masalahnya bukan kerusakan struktural atau infeksi bakteri jahat. Kita sering menyebutnya sebagai gangguan fungsional. Ibarat komputer, perangkat kerasnya atau hardware-nya lambung, usus, hati semuanya mulus. Tidak ada yang rusak, tapi software-nya yang agak glitch atau error. Software yang error, analogi yang menarik. Jadi cara kerja ususnya yang bermasalah, bukan bentuk ususnya. Tapi apa yang bikin software ini error? Maksud saya, anak-anak kan harusnya sistem tubuhnya masih baru, masih garansi pabrik lah istilahnya. Justru karena masih berkembang itu, sistemnya jadi sangat sensitif. Kita harus bicara soal poros otak usus atau good brain axis. Ini konsep yang lagi hangat-hangatnya di dunia medis. Usus kita itu sering disebut sebagai otak kedua. Dia punya sistem saraf sendiri yang sangat kompleks. Nah, pada anak-anak dengan nyeri perut berulang, komunikasi antara otak di kepala dan otak di perut ini terlalu sensitif. Sinyal yang harusnya biasa saja diterjemahkan sebagai rasa sakit. Jadi kalau anak stres, perutnya bereaksi. Tepat sekali. Coba bayangkan, kalau kita orang dewasa mau presentasi besar atau wawancara kerja, sering kan merasa mulas? Itu good brain axis yang bekerja. Nah, pada anak, ambang batasnya lebih rendah. Kecemasan perpisahan, masalah dengan teman sekolah, atau bahkan tekanan akademik yang tidak terucapkan. Itu bisa bermanifestasi jadi nyeri perut fisik. Tubuh mereka berteriak ketika mulut mereka belum pandai merangkai kata-kata emosional. Ini dalam sekali ya, jadi sakit perut itu semacam bahasa tubuh anak untuk bilang kan kalau ada sesuatu yang tidak beres di lingkungannya. Betul. Tapi tentu saja, kita tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan psikologis. Sebagai orang tua, tugas pertama tetap menjadi detektif medis. Kita harus tahu dulu apa itu tanda bahaya atau red flags. Kalau sakit perutnya disertai demam tinggi, muntah hijau, ada darah di tinja, atau berat badan turun drastis, itu bukan fungsional. Itu organik. Harus segera ke dokter. Oke, itu jelas. Kalau ada tanda fisik yang ekstrem, langsung ke IGD. Tapi kalau anaknya tetap aktif main game setelah bilang sakit perut atau sakitnya cuma di sekitar pusar, itu biasanya fungsional ya. Umumnya begitu. Aturan praktisnya, semakin jauh lokasi sakit dari pusar, semakin besar kemungkinan itu masalah organik. Kalau anak menunjuk sakitnya pas di tengah, di udel, dan dia masih bisa loncat-loncat 5 menit kemudian, kemungkinan besar itu fungsional atau terkait stres. Tapi ada satu lagi faktor modern yang tidak bisa kita abaikan, makanan. Ah ya, generasi micin dan gula. Seberapa besar pengaruh diet zaman sekarang ke kasus ini? Besar sekali. Kita hidup di era di mana serat itu barang langka bagi anak-anak. Mereka makan makanan ultraproses, tinggi gula, rendah serat. Akibatnya apa? Konstipasi tersembunyi. Banyak anak yang buang air besar tiap hari, tapi tidak tuntas. Kotoran menumpuk, usus meregang, dan itu bikin nyeri berulang. Orang tua sering bilang, anak saya BAB lancar kok tiap hari, padahal yang keluar cuma sedikit-sedikit seperti kotoran kambing. Konstipasi tersembunyi, terdengar menyeramkan tapi masuk akal. Jadi ususnya penuh, menekan saraf, dan terjadilah sakit perut itu. Betul. Dan lingkaran setannya begini. Anak sakit perut, orang tua cemas. Anak makin stres melihat orang tua cemas. Perut makin sakit.
Ini siklus yang harus diputus. Wow, jadi kecemasan orang tua itu menular dan memperparah keadaan? Sangat. Anak itu radar emosi yang canggih. Kalau ibunya panik, aduh, sakit lagi, ayo ke dokter lagi. Anak akan merekam bahwa sakit perut ini adalah masalah besar. Secara tidak sadar, ini memvalidasi rasa sakit itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal, pendekatan terbaik untuk nyeri fungsional seringkali adalah validasi yang tenang. Validasi yang tenang itu seperti apa konkretnya? Karena kalau anak saya nangis guling-guling susah loh untuk tetap zen. Tentu, itu sulit. Tapi kuncinya adalah, akui rasa sakitnya, tapi jangan biarkan rasa sakit itu menghentikan hidup. Katakan, Mama tahu perutmu sakit, pasti rasanya tidak enak ya. Kita duduk dulu sebentar, tarik napas. Setelah tenang, dorong dia untuk tetap beraktivitas. Jangan biarkan anak bolos sekolah hanya karena nyeri fungsional. Karena itu akan menciptakan pola penghindaran. Begitu dia bolos, dia merasa lega, stres sekolah hilang, otak akan merekam. Oh, kalau mau lega, bikin perut sakit aja. Itu jebakan psikologis yang halus sekali. Jadi kita harus tega sedikit demi kebaikan jangka panjang. Bukan tega, tapi tegas dengan empati. Kita ajarkan mereka resiliensi, bahwa rasa tidak nyaman itu bagian dari hidup, dan kita bisa tetap berfungsi meskipun ada sedikit rasa sakit. Tapi tentu, ini harus dibarengi dengan perbaikan gaya hidup. Kurangi gadget sebelum tidur, perbaiki asupan serat, dan yang paling penting, sediakan waktu ngobrol yang berkualitas. Ngobrol? Apa hubungannya ngobrol sama sakit perut? Ingat poros otak khusus tadi, obat terbaik untuk menurunkan sensitivitas saraf itu adalah rasa aman. Ketika anak merasa didengar, kecemasannya turun. Seringkali, nyeri perut berulang hilang begitu saja. Setelah anak berhasil menceritakan masalahnya di sekolah, atau ketakutannya akan sesuatu. Saya pernah menangani kasus anak yang sakit perut berbulan-bulan. Ternyata pemicunya adalah dia takut mengecewakan ayahnya karena nilai matematikanya turun. Begitu itu dibicarakan, sakitnya hilang. Ajaib, kan? Itu gila sih. Maksud saya, betapa kompleksnya tubuh manusia. Kita sering mencari obat di apotek, padahal obatnya ada di ruang makan saat makan malam bersama keluarga. Benar. Kita terlalu terbiasa mencari solusi instan. Sakit tikwal minum obat. Padahal untuk kasus kronis seperti ini, solusinya adalah holistik. Biopsikososial, biologisnya diperbaiki makan serat. Probiotik, psikologisnya ditenangkan. Sosialnya, lingkungan sekolah, rumah, dibuat nyaman. Tapi ada risiko nggak sih kalau kita menganggap ini cuma fungsional atau stres, padahal ada penyakit serius yang tersembunyi? Kapan kita harus mencari second opinion? Risiko selalu ada. Makanya pemantauan itu penting. Kalau polanya berubah, itu kuncinya. Misal, biasanya sakit siang hari, tiba-tiba sekarang sakitnya malam hari sampai membangunkan dia dari tidur. Nah, nyeri yang membangunkan tidur itu hampir tidak pernah fungsional. Itu alarm keras. Atau kalau nyeri itu terlokalisir di satu titik spesifik yang ditekan sakit banget, bukan menyebar. Di situ kita harus evaluasi ulang. Jangan ragu untuk kembali ke dokter jika naluri orang tua berkata, ada yang beda. Menarik. Jadi tidur adalah batasannya ya. Kalau dia bisa tidur nyenyak, kemungkinan besar bukan darurat medis. Betul. Otak yang stres bisa istirahat saat tidur. Jadi nyerinya ikut tidur. Tapi penyakit organik, seperti radang usus, tidak peduli kamu tidur atau bangun, dia akan tetap sakit. Oke, sebelum kita bungkus, saya ingin menarik ini ke perspektif yang lebih luas. Fenomena nyeri perut pada anak ini, apakah ini semacam penyakit peradaban? Apakah anak-anak zaman dulu yang main di sawah dan makan singkong juga mengalami ini? Pertanyaan filosofis yang bagus. Saya rasa frekuensinya meningkat di zaman modern. Tekanan untuk berprestasi sejak dini, paparan informasi yang berlebihan lewat internet, makanan instan, dan kurangnya gerak fisik. Ini badai sempurna untuk mengacaukan sistem saraf pencernaan. Anak-anak kita menanggung beban dunia dewasa di pundak kecil mereka, dan perut merekalah yang pertama kali menyerah. Jadi menyembuhkan perut anak sebenarnya adalah tentang menyembuhkan gaya hidup keluarga. 100%. Anda tidak bisa menyuruh anak makan sayur kalau orang tuanya makan gorengan setiap hari. Anda tidak bisa menyuruh anak rileks kalau orang tuanya selalu dikejar deadline dan membawa stres itu ke rumah. Pengobatan nyeri perut berulang adalah terapi satu keluarga. Luar biasa. Jadi bagi para pendengar yang saat ini sedang memegang botol minyak kayu putih sambil memijat perut anaknya yang rewel, apa pesan terakhir yang bisa dibawa pulang? Pesannya sederhana,
Jangan panik, tapi jadilah pendengar yang baik. Perut anak Anda sedang mencoba memberitahu sesuatu yang mungkin tidak bisa diucapkan oleh bibirnya. Cek tanda bahayanya. Perbaiki makanannya. Tapi yang terpenting, peluk mereka. Terkadang, pelukan yang menenangkan lebih ampuh daripada obat pereda nyeri manapun. Perut sedang menceritakan apa yang bibir tidak bisa katakan. Itu kalimat penutup yang sangat indah dan menohok. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata bahwa kesehatan anak itu satu paket, fisik dan mental. Sama-sama. Semoga perut-perut mungil di luar sana bisa kembali nyaman dan ceria. Dan bagi Anda yang mendengarkan, mulailah perhatikan pola itu. Apakah sakit perutnya datang setiap Senin pagi atau setiap kali mau les piano? Jawabannya mungkin ada di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap peka.